Ini bukan gelandang serang. Ini bukan striker. Ini bek tengah, yang baru saja cetak gol menit ke-87. Gol keempatnya musim ini. Dan media Italia sudah bilang dia pulang ke Eropa. Tapi dia masih di sini. Kenapa? Roma, Italia. 2008, bocah 15 tahun masuk Akademi AS Roma, klub yang sama melahirkan Totti, De Rossi, Florenzi. 4 tahun kemudian, dia raih Coppa Italia Primavera. Namanya, Federico Barba. Lahir 1 September 1993. Roma. Tinggi 187 cm. Kaki kiri. Nomor punggung, 93. Dari sana, Bundesliga, La Liga, Serie A. 374 pertandingan di level top Eropa. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa pemain dengan resume sebagus itu pilih Liga Indonesia? Como 1907. Klub kecil dari kota wisata di utara Italia. 21 tahun absen dari Serie A. 2 dekade hidup di divisi bawah. Musim 2023-2024. Barba bermain 32 kali di Serie B. Cetak 3 gol. Dan como promosi ke Serie A, pertama kali sejak 2003. Setelah 21 tahun. Barba bukan sekadar anggota tim. Dia pilar pertahanan yang mengantarkan momen bersejarah itu. Tapi musim Serie A datang, posisinya terpinggirkan. 7 laga dalam 1 musim penuh. Pemain sekelas ini tidak diciptakan untuk menonton dari bangku. Maka Januari 2025, dia pindah ke FC Sion, Swiss. Dan 6 bulan kemudian, ada telepon dari Indonesia. 27 Agustus 2025. Persib resmi umumkan Federico Barba. Status, bebas transfer. Kontrak, 1 tahun, dengan opsi perpanjangan dari klub. Ini bukan keputusan manajemen saja. Rekrutmen ini datang langsung dari rekomendasi Bojan Hodak. Coach Bojan butuh bek yang sudah merasakan tekanan derby Serie A. Yang tahu cara memimpin lini belakang ketika stadium penuh dan keos. Yang tidak perlu diajarkan, cukup dilepas. Dengan Barba, Persib punya 4 bek asing. Semuanya dengan latar belakang Eropa atau level internasional. Ini bukan kedalaman skuad biasa, ini arsitektur taktis yang serius. Pemain dengan 374 laga Eropa, datang ke Indonesia Super League. Nilai pasar, 500.000 euro atau setara 8,69 miliar rupiah. Untuk konteks, itu salah satu rekrutan paling prestisius dalam sejarah Super League era modern. Sekarang bicara angka. 5 gol, dari posisi bek tengah, di BRI Super League 2025-2026. Untuk konteks, rata-rata bek tengah di Super League musim ini, 0-1 gol per musim. Barba, 5 gol. Dia jadi salah satu bek tersubur Super League musim ini bersama Gustavo Franca, Malut United, Franco Ramos Mingo, dan Jorge Ambrosio. 2018 menit bermain di Super League, 1 assist Liga dan 1 assist ACL II. 12 tackle sukses, 29 intersepsi, 19 sapuan. 314 umpan sukses dari 346 percobaan. Dan dalam hitungan minggu setelah bergabung dia dipercaya jadi kapten tim. Pemain baru, pemain asing, kapten. Itu bukan soal nama besar, itu soal apa yang dia bawa ke ruang ganti. Januari 2026, media Italia ramai menulis, Barba akan pulang. Pescara di Serie B, Aris Thessaloniki di Yunani. Bahkan disebutkan ada klausul kontrak yang memungkinkan dia pergi gratis jika ada tawaran dari Italia. Tapi dia tidak pergi. 12 April 2026. GBLA. Persib versus Bali United. Menit ke-87, skor 2-2. Barba, bek tengah, maju ke kotak penalti lawan, sundulan. Gol. 3-2. Itu gol keempatnya musim ini. Dan Persib pertahankan rekor, 14 laga kandang,
14 kemenangan. Kenapa pilih Persib dari semua opsi yang ada? Karena di Como, dia sudah promosikan tim ke Serie A lalu duduk di bangku cadangan. Di Persib, dia main setiap pekan. Jadi kapten, cetak gol krusial dan timnya bersaing untuk juara. Pilihan mana yang lebih masuk akal? Ini bukan sekadar cerita satu pemain. Ini cerita tentang sebuah tim yang sedang di ujung sejarah. 10 Mei 2026. Stadion Segiri, Samarinda. Pertandingan El Clasico versi lokal. Persib menang 2-1. 3 poin yang sangat berharga dalam race juara. 2 laga tersisa. PSM Makassar. Persijap Jepara. Dan di jantung pertahanan Persib yang mengejar hat-trick gelar. Ada B Italia berusia 32 tahun. Dengan 374 pertandingan Eropa di resumenya. Yang punya 5 gol musim ini. Yang tidak kemana-mana ketika semua orang bilang dia pergi. Federico Barba bukan hanya rekrutan. Dia pilihan yang dibuktikan, setiap pekan. Pertanyaan untuk kalian. Setelah kontraknya habis Mei 2026. Romantisme Persib dan Barba akan berlanjut? Atau rumor lama yang bakal terrealisasi?